Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumpuni Twistevila dari kelas 1A TPPL akan menjelaskan materi dari bioindikator. Bioindikator itu terdiri dari yang pertama konsep bioindikator, yang kedua respon organisme terhadap pencemaran, yang ketiga tipe bioindikator, yang keempat kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, yang kelima kelebihan bioindikator dibanding teknik lainnya, yang keenam urgensi mempelajari bioindikator, yang ketujuh bioindikator kualitas air, yang kedelapan bioindikator kualitas tanah, dan yang kesembilan adalah bioindikator kualitas udara. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada konsep bioindikator. Itu di sini saya merangkum menjadi 4. Yang pertama, suatu organisme yang dapat memberikan respon indikasi peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Menurut Weisman et al. 2006. Yang kedua adalah bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Menurut Setiono dan Sutarto 2008 serta Triatmojo tahun 2008. Yang ketiga adalah suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Menurut Pribadi tahun 2009. Yang keempat adalah bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran suatu ekologi, menurut Juliantara tahun 2011. Lalu selanjutnya adalah contoh organisme yang sensitif terhadap pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada keong air tawar, yang kedua adalah cacing pipi, dan yang ketiga adalah cacing merah atau cacing darah. Selanjutnya, yang kedua adalah respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk bioindikator meliputi, yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologis. Yang kedua, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga adalah perubahan populasi tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem, dan yang keenam adalah perubahan bentuk lahan atau landscape. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dan taksonomi yang jelas, diketahui secara rinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua adalah status biologis diketahui dengan jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Dan yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan komponen tekanan. Yang ketiga adalah tipe bioindikator. Yang pertama adalah indikator lingkungan, merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu sentinel, detektor, exploiter, akumulator, dan bioseize organisme. Yang kedua, indikator ekologi, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, serta dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon yang ditunjukkan oleh sampel takson di habitat itu. Kemudian yang ketiga, indikator keanekaragaman hayati. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengembangkan beberapa keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atas pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kunci, dan kelompok vokal. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Menurut
tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu 1. Indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan yang diukur pada populasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga, indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada respon cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator misalnya kerang dan lumut dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat-tingkat organisme biologi yang berbeda. Yang keempat adalah kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan menurut Odum tahun 1993, pedoman mengenai makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu spesies Steno. Kisaran toleransinya dibandingkan dengan spesies yang Euri. Kisaran toleransinya luas. Spesies yang lebih dewasa baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang sempit. Lebih baik dipakai sebagai indikator masih muda. Selanjutnya, sebelum mencapai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu indikator yang dipermasalahkan memang benar, dapat membatasi. Selanjutnya adalah banyak hubungan di antara jenis populasi memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal dan sering terjadi karena integrasi suatu keadaan yang lebih baik dibandingkan oleh sebagian besar. Yang kelima adalah kelebihan bioindikator dibanding teknik lainnya. Yang pertama, perbandingan dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang mendukung integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Yang kedua, manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Yang ketiga, biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Yang kedua, ada manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk kesehatan ekosistem tertentu. Sensitivitas beberapa bioindikator bekerja sebagai sinyal peringatan dini. Selanjutnya, bioindikator melaporkan tindakan kita mengenai apa yang tidak berkelanjutan secara biologis. Yang selanjutnya, kita tidak dapat membedakan variabilitas alam dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain gangguan atau stres, misalnya penyakit, parasitisme, persaingan, dan predasi. Yang selanjutnya, kemampuan indikator bertumpu pada skala. Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Yang keenam adalah urgensi mempelajari bioindikator. Yang pertama, menurut Gargosova tahun 2014, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Tujuan utama mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang ekosistem yang bekerjanya dan tentang hubungan antara komponen dasar, produsen, konsumen, dekomposer lingkungan benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Yang kedua adalah menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya, memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti lingkungan kimia.
Dengan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama memperoleh pengetahuan tentang dasar tentang biodik dan biomonitoring tentang berbagai langkah dari proses penilaian lingkungan. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang organisme, uji, dan indikator referensi mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator dan biomonitoring. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpresentasikan efek yang mungkin terjadi pada kontaminan lingkungan dalam bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas biomonitoring. Selanjutnya, dengan mengkaji dan mendalami materi bioindikator dan biomonitoring, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa menggunakan konsep dasar bioindikasi, organisme indikator, biomarker, toleransi, dan resistensi, sensitivitas organisme, dan pemantauan biologi. Yang kedua, mengetahui dan menggunakan dalam praktek-praktek bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat polusi udara, keadaan masyarakat hutan, dan kualitas udara dan tanah. Yang ketiga, mampu mempelajari perubahan kondisi historis lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air, mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian, yaitu mengumpulkan sampel, menganalisis konsentrasi biomarker spesifik, menguraikan hasil secara grafis dan statistik, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, kajian ini diharapkan membuat mahasiswa atau pembaca yang pertama, sadar akan berbagai teknik yang dapat diterapkan pada pemantauan dan analisis lingkungan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sifat biologi atau ekologi untuk memantau polusi. Yang ketiga, membiasakan mahasiswa dengan berbagai metode studi lapangan yang sesuai untuk berbagai situasi ekologi. Yang keempat, memberikan pemahaman praktis tentang respon biologi dan ekologi alam hidup terhadap tekanan lingkungan. Dan yang kelima, penggunaan organisme hidup sebagai indikator atau monitor tekanan seperti polusi, mentor dari teknik analitik fisik atau kimia dan metodologi. Selanjutnya, bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Yang pertama, bioindikator kualitas air. Pengantar biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di udara. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus udara. Yang kedua adalah perifiton, organisme yang menempel atau berdiri pada organisme atau benda lain yang menyembul ke permukaan air seperti sekelompok alga, sinobakter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang ketiga adalah nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Yang keempat adalah neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan udara, atau mikroinvertebrata lainnya. Yang kelima adalah mikrobentos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, terlihat atau menempel di dasar perairan. Menurut Juliantara tahun 2011, pengelompokan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan, diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua adalah detektor, yaitu makhluk hidup, penghuni habitat asli, perubahan pengendalian atau tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga adalah eksploitor, yaitu makhluk hidup yang menunjukkan adanya gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya banyak akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup lain. Yang keempat adalah akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan dalam jumlah yang dapat diukur. Yang keenam adalah organisme bioassays, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya.
Selanjutnya, yang kedua adalah bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang mungkin berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus memantau lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologi dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang mendukung generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi yang dianggap normal atau spesial untuk metabolisme tubuh atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Organisme seperti itu karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa morfologis dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Zat kimia dapat menghadirkan beberapa perubahan, apakah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro seperti isopoda, Colembola, Oligochaeta, dan Diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Invertebrata menurut Fontanetti et al. Tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Salah satu ordo terbesar dari Crustacea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagian besar laut. Isopoda terestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan parameter utama evaluasi adalah individu dan tingkat reproduksi. Ya, yang pertama itu isopoda. Colembola dan Diplopoda, arthropoda dari kelompok hewan saprofagus yaitu isopoda, colembola, dan diplopoda adalah di antara yang dianggap paling tepat untuk mengemukakan efek akumulasi zat yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida, khususnya Oligochaeta, yang sering digunakan dalam tes toksisitas, invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasah daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edafik. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan yang pertama, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah dengan substrat tanah, yaitu preferensi, penghindaran, dan atau aktivitas. Yang ketiga adalah akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan 4, biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Selanjutnya adalah nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi. Nematoda memiliki peran penting dalam jaring-jaring makanan dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki sifat yaitu yang pertama, respon terhadap pencemaran memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena memiliki lapisan kulit permeabel. Yang kedua, sifat tahan semisalnya cryptobiosis akan tidak aktif bila lingkungan tidak mendukung. Sementara Dorylaminidae memiliki kerentanan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Yang ketiga, nama nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan memutus sirkulasi udara dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda menguntungkan dalam ekosistem karena laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk, morfologi, dan jenis makanan. Selanjutnya, berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pemangsa alga atau lumut, moss feeder. Yang kedua, pemangsa jamur, fungi feeder.
Yang ketiga, pemangsa bakteri, bacterial feeder. Yang keempat, predator. Yang kelima, parasit pada serangga. Dan yang keenam, parasit pada tumbuhan. Selanjutnya adalah tumbuhan. Terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariot. Dengan demikian, struktur dan organisme selulernya mirip dengan manusia dan memungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan persen. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik sederhana atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk memantau selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Yang kesepuluh, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang kesebelas, studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Selanjutnya, bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang memiliki atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alam, namun terutama mengacu pada polutan dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi industri dan pertanian. Kehidupan sehari-hari dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC, volatile organic compounds atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida, fotokimia, dan lain-lain. Yang pertama, lincen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lumut adalah seperti kerak, atau disebut hingga lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Biofita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam biofita tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Birofita tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah, batu, batang, ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Selanjutnya adalah Pteridophyta. Pteridophyta, kelompok paku-pakuan, adalah indikator positif dari integritas hutan, dianggap berada di antara tanaman paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Kraft et al. Tahun 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Selanjutnya adalah tumbuhan tingkat tinggi. 1. Respon tumbuhan-tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan dan dengan menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan seperti suhu, kadar air, tanah, nutrisi, dan polutan udara, melebihi kisaran adaptasi atau terbatas. Tanaman mengembangkan pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.